Kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk pengolahan kata editor seperti MS Word, Perfect dan Ami Pro. Yang kedua, pengolahan kata Lotus. Biasanya sebelum Excel dulu kita gunakan Lotus 123. Selanjutnya Quattro Pro dan lain-lain. Ini adalah pengolahan kata. Yang ketiga, presentasi menggunakan seperti MS PowerPoint. Yang keempat, desain grafis seperti Corel Draw, Photoshop. Nah, ini untuk penjelasan mengenai compiler. Komputer hanya memahami suatu bahasa, yaitu bahasa mesin. Jadi komputer yang ada bahasa adalah bahasa mesin. Bahasa mesin terdiri dari nilai 0 dan 1. Kemudian penjelasan untuk yang kedua, menerapkan perangkat lunak aplikasi pemrograman. Hampir semua pengembangan software atau aplikasi pasti melalui tahap desain. Jadi untuk membuat suatu aplikasi, kita buat rancangannya dulu, kita desain dulu. Biasanya disajikan dalam bentuk flowchart. Jika skala kecil, desainnya kecil, namun jika skala besar, desain dalam bentuk flowchartnya menjadi rumit. Dalam penerapan aplikasi, kita sering dihadapkan pada berbagai permasalahan yang erat kaitannya dengan algoritma pembuatan aplikasi dan bagaimana implementasinya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini biasanya permasalahannya ya. Selanjutnya, membangun suatu program atau aplikasi komputer diperlukan strategi dan langkah-langkah sehingga program berjalan seperti yang diharapkan pengguna. Untuk menyusun program besar dan kompleks, pemrogram membutuhkan tahap penyusunan sistematis dan terpadu. Di sini dalam mengembangkan aplikasi tidak sekedar coding saja, namun memerlukan strategi dan langkah-langkah terstruktur. Nah, ini salah satunya. Langkah-langkah yang pertama, kita identifikasi masalah. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan algoritma. Selanjutnya, keempat, pengkodean atau pemrograman. Yang kelima, testing atau kita cari debugging. Yang keenam, pemeliharaan. Jadi program-program yang sudah kita buat, kita pelihara. Nah, ini adalah langkah-langkah terstruktur. Kemudian analisa dan desain algoritma. Algoritma yang baik tidak hanya sekedar benar dalam menentukan solusi, namun juga harus efektif dan efisien. Teknik pemecahan masalah dalam algoritma sebagai berikut. Nah, ini adalah teknik-teknik pemecahan masalah. Yang pertama, divide and conquer. Pemecahan masalah skala besar dibagi menjadi masalah sederhana. Yang kedua, discrete and conquer. Teknik membagi masalah untuk menjadi beberapa bagian, tapi mengurangi permasalahan utama sehingga menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, transform and conquer. Nah, ini merubah penyajian masalah dalam bentuk lain. Kemudian ini adalah gambaran untuk flowchart dalam penerapan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita ambil contoh membuat mie instan. Nah, ini adalah bentuk dari flowchart. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan, saya akan jelaskan dulu mengenai algoritma. Di sini dari memulai membuat suatu langkah-langkah atau algoritma untuk membuat mie instan, salah satunya adalah memulai nyampe selesai. Ini urut-urutannya, ini adalah algoritmanya. Kemudian algoritma kita terapkan ke dalam flowchart. Nah, ini flowchartnya. Kita ambil dari simbol-simbol flowchart. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Jika kurang jelas, silakan kalian bertanya. Sebelum Bapak akhiri, kalian
pahami dulu mengenai algoritma, kemudian flowchart dan prescode. Nah, kalian baca dan pahami. Demikian yang Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.